Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai dalam tahap presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Akbar Pratama, kemudian Adi Rio Saputra, kemudian Ari Yuga Wibowo, kemudian saya sendiri Yuda Topan Dwi Cahyono. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai penentuan nilai internal rate of return dengan metode Newton-Raphson pada kasus pengkreditan kendaraan bermotor. Internal rate of return atau IRR. Internal rate of return adalah sebagai tingkat diskonto yang menyamai net present value arus kas bersih masa depan proyek dengan pengeluaran kas awal proyek. Secara matematis, tingkat pengembalian digambarkan sebagai nilai internal rate of return pada persamaan berikut. Jadi perhitungannya adalah modal awal sama dengan uang muka ditambah total pembayaran dibagi nilai dari IRR-nya. Selanjutnya adalah metode Newton-Raphson. Metode pencarian akar suatu fungsi fx dengan pendekatan suatu titik di mana fungsi fx mempunyai turunan. Semakin dekat titik awal yang kita pilih dengan akar yang sebenarnya, maka semakin cepat dengan konvergen ke akarnya. Ini adalah rumusnya. Jadi literasi akan berhenti ketika nilai dari IRR yang sudah dicari tebakan awalnya untuk mendapatkan hasil di bawah toleransi. Jadi kalau hasilnya belum di bawah toleransi, perhitungan akan tetap berlanjut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Rio. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Yuda mengenai soal penentuan IRR atau Internal Rate of Return dan Newton-Raphson pada pengkreditan sepeda motor. Kita lanjut ke simulasinya. Nah, di sini digambarkan dalam layar adalah rumus Internal Rate of Return, di mana IO adalah modal awal yang kita keluarkan, kemudian sigma itu adalah uang muka, kemudian FCF adalah pembayaran dalam 1 tahun yang seperti tadi kasusnya tadi 25.800.112.000. Nah, di sini agar angkanya lebih kecil maka kita berikan angka besarnya aja, angka depannya aja 21.600.000 kita singkat sebagai 21,6 dan lain sebagainya. Kemudian dalam hitungan ini ditemukan nilai dari I tadi 18,7 I min 7,112. Nah, dalam bentuk persamaan tadi kita masukkan ke dalam software gramatika. Kemudian kita masukkan ke dalam function barnya FI sama dengan 18,7I min 7,112, maka akan ketemu tebakan awal sebagai menentukan tebakan awal, ketemunya 0,38. Kemudian dari ketemu 0,38 tebakan awal, kita masuk ke rumus Newton-Raphson. Di Newton-Raphson I1 sama dengan I0 min FI per turunan dari FI. Dalam I0 kita masukkan 038, kemudian FI adalah persamaannya tadi 18,7I min 7,112. Nah, ini I tersebut diisi dengan angka tebakan awal 0,38 dan dibagi turunan dari persamaan di atas, maka ketemu 18,7. Kemudian dari tebakan dari Newton-Raphson tadi, maka ketemu 0,3803. Dari hasil Newton-Raphson, maka kita masuk ke iterasi yang akan terhenti, di mana
I0 min I1. I0 adalah tebakan awal, kemudian I1 adalah nilai Newton Raphson-nya. Nah, di sini dijumlahkan, dikurangi, maksud saya, ketemu 3,21 kali 10 pangkat min 4. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel yang ada di layar, seperti contohnya di layar sebelah sini. Ini iterasi akan terhenti ketika 1 kali 10 pangkat min 4. Di sini kita ketemu iterasi 3,21 kali 10 min 4. Nah, maka karena belum sampai 1 kali 10 min 4, maka cara yang di atas tadi kita ulangi lagi sampai ketemu lebih dari 1 kali 10 pangkat min 8. Nah, di tabel 2, di iterasi kedua ketemu 0,00 kali 10 pangkat 0. Di sini nilainya true. Jadi berdasarkan tabel 1, pada pembayaran 1 tahun dengan tebakan awal 0,38 dapat diketahui bahwa mengalami 2 iterasi. Dalam perhitungan mencari nilai internal of return dengan nilai internal of return sebesar 0,3808 dan nilai absolute errornya untuk konvergennya sebesar 0,00 kali 10 pangkat 0. Sekian dari kasus pertama ini. Untuk kasus yang kedua dan ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Ari. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Rio. Untuk kasus yang kedua ini, perhitungan nilai IRR untuk uang muka kecil dan jangka waktu pembayaran 2 tahun. Untuk caranya kurang lebih sama dengan kasus yang pertama. Di sini kita mencari perhitungannya dulu untuk dimasukkan ke rumus IRR, kemudian diturunkan untuk membuat persamaan, dan persamaan tersebut dimasukkan ke software gramatika untuk mencari tebakan awal, untuk kemudian dihitung dengan menggunakan Newton Raphson untuk mencari iterasi. Nah, iterasi tersebut digunakan untuk perhitungan mencari sampai yang ke 0 atau tidak bisa diturunkan lagi. Jadi untuk yang kedua ini IRR-nya adalah 0,29 gitu. Baik, kita sampai pada kesimpulan jurnal dari yang sudah kami review atau kami analisa. Kami menyimpulkan pada pembayaran jangka waktu tahun ke N semakin meningkat, maka nilai IRR-nya akan semakin turun. Di sini dibuktikan dari hasil perhitungan nilai internal rate of return untuk jangka waktu 1 tahun sebesar 0,3803. Sedangkan pada pembayaran jangka waktu dengan uang muka semakin besar, dengan melakukan pembayaran 1 kali dalam 1 tahun, nilai internal rate of return dengan uang muka 2.900.000 akan menurun sebesar 0,3582. Kemudian pembayaran uang muka dengan lebih besar dari 2.900.000 dalam jangka waktu yang sama, nilai IRR akan semakin turun di angka 0,329
0. Demikian kesimpulan yang dapat kami ambil, dan kami menyimpulkan bahwa dengan demikian semakin lama jangka waktu yang diambil, maka akan semakin turun nilai IRR tersebut. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf.